Seminar Bisnis Syariah Reseller Best Corporation bersama sinergi masyarakat anti riba dan trending. Baik, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Dery, saya dari Garut. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama bahas apa itu Bisnis Syariah Reseller Best Corporation. Kita mulai, salam hijrah, PTBS Go Berkah, No Riba, Go Baitullah. Oke, baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama kita buka dengan sesi membuka pola berpikir hijrah dari riba. Oke, bagaimana keuangan Anda saat ini? Apakah keuangan Anda sehat? Atau masih butuh tambahan penghasilan? Atau justru Anda masih terlilit hutang? Masih terlilit cicilan atau masih terlilit riba? Itu silakan jawab sendiri oleh Bapak Ibu. Dan pastinya ini mungkin impian kita semua, baik Bapak Ibu. Perlu saya garis bawahi bahwa impian itu harus dibayar ya Bapak Ibu ya. Baik, contoh misal impian kita pengen memiliki motor gede, ini paling anak-anak muda ya, itu di harga 50 sampai 121 jutaan. Atau mungkin kita yang mau naik umroh atau naik haji, nah itu bisa dengan angka 50 sampai 150 jutaan. Atau kita memiliki anak-anak, pastinya kita mau memasukkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan itu di angka 250 jutaan dari mulai SD, SMP, SMA sampai universitas. Atau mungkin baik yang para jomblo ini yang masih belum menikah mau melakukan pernikahan mewah, itu di angka 100 juta rupiah. Mobil mewah di angka 300 sampai 500 juta, rumah mewah seperti founder SSBT Kang Dani itu di angka 2 miliar. Atau jalan-jalan ke luar negeri itu di angka 50 jutaan. Nah, butuh 1 sampai 2 miliar teman-teman untuk mewujudkan impian kita. Nah, biasanya di luar sana untuk mewujudkan impian itu mengambil jalan pintas, maksa ambil kreditan teman-teman. Nah, yang pertama kita beli motor kredit 3 tahun. Atau udah beli motor kredit 3 tahun, alhamdulillah lancar, maksa lagi beli mobil kredit 5 tahun teman-teman. Ya, udah kredit mobil 5 tahun, kita maksa beli rumah dengan kredit 15 tahun. Dan kalau kata saya, kalau misalkan kita berhutang, itu konsekuensinya 2 teman-teman. Kalau misalkan lancar kita ngutang lagi, kalau misalkan nggak lancar ya ini teman-teman, kita pusing dan stres teman-teman. Dan kita nggak mau dong, apakah kita mau seumur hidup kita cuman dibayar cuman dipakai untuk membayar hutang dan kredit atau riba? Tentu aja nggak mau ya teman-teman ya. Nah makanya, dan apalagi di dalam Al-Quran udah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di sini udah jelas banget, riba terdiri dari 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang anak menjinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah ya. Nah makanya kita bismillah, wasilah seminar online ini kita bisa terbebas dari hutang dan juga riba ya teman-teman ya. Nah baik, ini hukum riba di dalam Al-Quran udah dijelaskan ya, haram. Dan bukan cuma di Islam, ternyata riba juga dilarang di agama-agama yang lain. Ini riba tidak boleh dalam hukum agama Hindu Buddha. Di dalam agama Yahudi juga riba dilarang. Dalam agama Kristen pun sama, riba dilarang. Nah, terus bagaimana caranya kita meraih impian tanpa hutang, tanpa riba ya teman-teman ya? Nah, ada nih biasanya teman-teman di luar sana itu ada yang menggunakan konsep sabar menabung.
Tapi kalau misalkan kita mau sabar menabung, kita harus lihat dulu nih pendidikan terakhir kita apa dan penghasilan kita berapa. Betul ya? Karena untuk kalau misalkan kita bisa menabung 1 juta per bulan pun, kalau misalkan impian kita di angka 1 miliar, itu kita nggak akan cukup 30 tahun teman-teman. Karena kalau kita nabung 1 juta sebulan, itu 30 tahun itu sudah kelihatan ya teman-teman, 360 juta. Butuh 1.000 bulan untuk mendapatkan 1 miliar teman-teman. Atau mungkin bisa kita nabungnya lebih besar, 5 juta per bulan. Itu 30 tahun kita sudah bisa mendapatkan 1,8 miliaran. Udah bisa kita mewujudkan impiannya 1 miliar tadi ya. Cuman faktanya atau problemnya ya teman-teman ya di luar sana itu, yang pertama penghasilan kita masih pas-pasan. Jangankan nabung 5 juta ya kan ya, jangankan nabung 1 juta ya kan ya, buat makan aja masih ngutang gitu ya kan ya, nunggu gajian. Nah kalau misalkan udah gajian dipakai bayar utang, nunggu lagi gajian lagi. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, pengeluaran justru lebih besar daripada pemasukan. Nah, ada lagi fakta yang ketiganya, kita sekarang tidak memiliki tabungan ya teman-teman ya. Kalau misalkan nunggu 30 tahun ke depan, apakah kita yakin kita masih ada? Gitu. Jadi emang mau gitu impian hanya tinggal ngimpi aja teman-teman. Nah, ada misalkan cara yang kedua selain konsep sabar menabung. Untuk memiliki penghasilan yang fantastis, kita bisa membuka aset, bangun usaha atau membuka aset. Hasil puluhan juta, tapi pertanyaannya modalnya ratusan juta teman-teman, hingga bahkan miliaran. Gak usah jauh-jauh teman-teman, kita ambil contoh yang di tengah aja. Yang di tengah aja adalah membuka kos-kosan, berapa pintu ya gitu teman-teman ya. Penghasilannya mungkin akan lebih besar kalau misalkan lebih banyak pintu yang kita buka. Cuman kembali lagi ke problemnya, modalnya berapa. Jadi jangan dilihat dulu kita buka McD, buka KFC atau buka Burger King. Kita lah di tengah aja membuka kos-kosan, itu modalnya berapa. Lanjut, lebih dari 3.000 mobil Yoke S dibagikan, lebih dari 500 Gizmo S atau Pajero versi Amerika, dan lebih dari 200 kursi rumah 1 miliar sudah PTBS berikan untuk para resellernya melalui servisnya. Next, dan ini adalah bukti hijrah. Hutang miliaran lunas kurang dari 1 tahun.